Gue punya cerita Moebi tentang salah satu anak panti asuhan yang ketemu dalam tanda kutip ibu aslinya selama dia tinggal di panti. Jadi cerita kali ini terjadi di satu panti asuhan yang ada di daerah Jawa Tengah. Gue gak bisa sebutin daerah spesifiknya. Kejadian itu sekitar tahun 2005-an dan panti asuhan ini tuh isinya gak terlalu banyak lah, kira-kira cuma 20 orangan. Dan mayoritas tuh anak-anak umur 7-10 tahun. Tapi ada 3 perempuan yang udah deket banget karena mereka dari bayi tuh di panti asuhan ini. Namanya kita sebut aja Nabila, Lala, dan Nindi. Mereka bertiga tuh seumuran dan jadi yang paling muda di panti ini. Berarti sekitar umur 7 tahunan. Kegiatan mereka sehari-hari di panti itu tuh ada waktu belajar, waktu makan, dan waktu main. Terus ditutup sama waktu tidur. Mereka bertiga tuh pinter-pinter Bi. Anak-anak yang walaupun gak sekolah ke sekolahan, tapi tetap berusaha untuk gak ketinggalan apa yang anak-anak seumur mereka pelajarin. Untuk rumah pantinya ini tuh tipe rumah tua yang cuma 2 lantai doang. Tapi anak-anak yang paling kecil tuh semua tidur di lantai 1. Nah kebetulan Nabila, Lala, sama Nindi tuh sekamar bertiga. Jadi kenapa mereka bisa sekamar dan deket dari kecil tuh karena Nindi tuh dari mereka kecil selalu bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat sama orang lain Bi. Kayak pernah waktu masih kecil dia tuh nunjuk-nunjuk pohon yang ada di belakang rumah pantinya, terus bilang, "Ibu, ibu." Padahal ya nggak ada siapa-siapa di situ. Dan satu pantinya pun kebetulan nggak ada yang bisa atau ngerti hal-hal kayak gitu juga. Jadi ya paling dia dialihinnya kayak diajak main sama Nabila sama Lala. Kebetulan karena anak panti yang paling nggak takutan dan pengen temenan sama Nindi tuh cuma Nabila sama Lala doang. Jadi mereka tuh bertiga kayak kemana-mana bertiga sampai berani sekamar bareng. Karena anak-anak yang lain tuh jujur pada takut semua Bi. Tapi ada satu malam yang bikin Nabila sama Lala yang biasanya cuek sama Nindi jadi lumayan takut ada di deket-deket si Nindi. Jadi ceritanya pas Nabila sama Lala lagi main kartu, itu tuh sekitar jam 10 malam. Nindi tuh udah tidur duluan karena dia bilang emang lagi ngantuk banget di malam itu. Terus pas lagi asik-asik main nih Bi, tiba-tiba Nindi tuh duduk di kasur menghadap ke jendela kamar mereka. Jadi posisinya itu tuh kamar mereka tuh jendelanya ngehadap ke arah taman belakang. Dan gordennya tuh warna putih tipis tapi masih bisa kelihatan keluar gitu loh. Iya. Terus Nabila sama Lala tuh posisinya duduk di lantai di dekat pintu. Kan Nabila sama Lala tuh hadap-hadapan ya. Jadi otomatis salah satunya si Lala ngelihat ke arah jendela dan Nabila ke arah pintu kan. Nah Lala tuh di situ ngelihat Nindi kayak lagi dadah-dadah tapi ke arah jendela itu. Tapi pas Lala pastiin lagi tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya Lala teriak lah, "Nindi, kamu udah dadah-dadahin siapa sih?" Nindi tuh langsung nengok ke Lala sambil jalan ke arah pintu. Terus bilang, "Sebentar ya aku dipanggil." Aduh. Wow. Terus Nindi langsung lari tuh keluar kamar. Nah di situ posisinya Nabila sama Lala tuh nggak berani buat ngikutin si Nindi karena ya yang pertama itu udah malam banget dan pasti dimarahin ibu panti juga kalau misalkan mereka tuh ketahuan belum tidur kan. Akhirnya mereka tuh karena penasaran cuma berani ngelihat keluar jendela doang. Mereka nengok kanan kiri bener-bener nyariin orang karena mereka tuh ngiranya di luar ada orang yang dadahin Nindi. Iya. Tapi tuh nggak ada Bi. Cuma beberapa detik kemudian mereka tuh kaget banget ngelihat Nindi lagi jalan kayak jalan yang setengah loncat gitu loh. Kayak ngerti gak anak kecil yang jalan kegirangan gitu. Nah Nabila sama Lala tuh ngelihat Nindi jalan sendirian ke arah pohon yang ada di pojok halaman belakang. Pas ngelihat itu Nabila sama Lala tuh langsung lari ke kamar ibu panti buat ngasih tahu kalau Nindi tuh lagi main sendirian di halaman belakang. Akhirnya mereka bertiga bareng ibu panti tuh langsung nyamperin Nindi. Dan pas disamperin mereka tuh lihat Nindi tuh udah di atas pohon lagi duduk sambil ketawa-tawa. Buset. Heboh lah di situ satu panti. Si Nindi dibantuin turun sama anak-anak yang lainnya dan langsung dibawa ke kamar. Pas ditanya-tanyain sama ibu panti dan yang lainnya tuh Nindi jawabannya juga normal-normal aja Bi. Pokoknya dia ngerasa yang dia lakuin tuh normal. Dia juga bilang kalau dia tuh diajak main sama ibu. Tapi satu panti tuh bingung ibu ini tuh siapa. Akhirnya Nindi langsung lah disuruh tidur sama si ibu panti. Tapi Nabila sama Lala tuh takut banget buat tidur bareng Nindi kan. Akhirnya ibu pantinya tuh jadi nemenin mereka bertiga tuh tidurnya. Jadi mereka sekamar berempat tuh,
Nabila, Lala, Nindi, sama Ibu Panti. Dan karena Ibu Panti itu takut Nindi keluar kamar lagi, jadi kamarnya tuh dikunci dan kuncinya tuh dicopot, terus disimpan lah sama si Ibu Panti ini. Nah sekitar jam 12 malam mereka semua tuh mulai tidur. Posisi lampu tuh mati semua. Dan pas udah tidur, tiba-tiba tuh gak lama ada suara tuh kayak cetek-cetek, kayak kerikil yang dilempar ke jendela gitu Moibi. Yang pertama kebangun tuh Nabila. Dia ngucek-ngucek mata, terus ngeliat ke sebelah kirinya, karena di kirinya dia tuh Nindi. Tapi gak ada tuh si Nindi di kasur itu. Gak ada Moy. Akhirnya kaget tuh si Nabila. Dia nyari ke sekitar. Gak taunya si Nindi tuh lagi di depan jendela, tapi di dalam gordennya. Kayak lagi megang-megang jendela sambil ngeliat keluar. Karena ada Ibu Panti juga, jadi Nabila berusaha gak peduli lah sama apa yang dilakuin si Nindi, karena udah males kan. Dia balik badan, terus dia berusaha tidur. Tapi pas Nabila merem, dia tuh dengar ada suara ketawa Mbak Kunti. Suaranya tuh jauh banget kedengerannya. Terus karena si Nabila ini panik sama takut, dia berusaha lah untuk makin meremin lagi. Tapi gak lama dia tuh dengar si Nindi ini teriak, Ibu, jangan pergi, Ibu sini. Nah karena si Nabila gak kuat, akhirnya dibangunin lah si Ibu Panti sama si Lala. Pas dibangunin dan mereka berdua kebangun, pas buka mata mereka bertiga tuh ngeliat ada Mbak Kun lagi gendong Nindi sambil Nina boboin si Nindi. Wah anjing. Di dalam kamar. Di dalam kamar itu Moy. Aduh gue merinding banget. Fuck. Wah di situ langsung lah semuanya lari. Dan si Ibu Panti ini tuh masih berusaha nyari kunci yang dia simpen di saku celananya dia. Karena nyarinya sambil panik, jatuh lah itu kunci ke kolong tempat tidur. Dengan posisi masih sama, Nindi tuh ngomong, ih jangan takut, ini tuh ibu aku. Bu Panti tuh sambil ngambil kunci, berusaha buka pintunya dan keluar bareng lah sama si Nabila sama Lala. Di situ Nabila sama Lala jerit-jerit sambil nangis-nangis ke Ibu Panti, sampai satu panti tuh keluar dari kamar semua. Akhirnya karena suasana panti jadi gak kondusif, besok paginya tuh Ibu Panti langsung ngehubungin kerabatnya yang lumayan paham lah sama hal-hal yang tak kasat mata kayak gitu. Dan pas Nindi dipanggil dan dibacain, ternyata Moibi, sosok Mbak Kun yang dipanggil ibu sama Nindi itu tuh beneran ibunya Nindi, yang udah meninggal 7 tahun lalu karena kecelakaan bareng Nindi pas Nindi masih bayi. Jadi Nindi tuh emang dititipin di situ sama orang yang nolongin ibunya Nindi, karena ibunya tuh meninggal di tempat lah satu keluarga kecuali Nindi. Akhirnya tapi setelah kejadian itu, Nindi tuh langsung ditutup mata batinnya, dan setelah itu tuh gak pernah ada lagi tuh kejadian Nindi ngeliat hal-hal gaib lagi. Aduh kasihan sih. Gue ngebayangin jadi teman-teman si Nindi kayak akhirnya lo ngelihat sosok yang dilihat sama temen lo yang biasa kayak lo nggak pernah ngeliat gitu loh Bi. Bener. Kayak ada sosok Kunti depan mata lo, anjing gue ngeri banget. Iya. Tapi maksud gue kasihannya tuh, ya gue nggak tahu apakah memang Nindi mau apa enggak ya untuk ngeliat itu, karena kan ya itu nyokapnya sendiri gitu loh. Maksud gue entah itu serem atau memang semua orang takut. Ya kita kan sebagai orang juga nggak tahu ya sebenarnya si anaknya itu mau nggak sih tetap ngelihat nyokapnya yang bentuknya kayak Kunti gitu.